Syaikh Asnawi dilahirkan pada tahun 1850 dalam lingkungan keluarga yang penuh berkah dan ketaatan. Ayahnya, Syaikh Abdurrahman, adalah seorang ulama terkemuka pada masanya sekaligus menjabat sebagai penghulu landraat. Sementara ibunya, Ratu Sabiah, dikenal sebagai wanita salehah yang mengabdikan hidup sepenuhnya untuk suami dan anak-anaknya. Ia juga dikenal tak pernah meninggalkan tempat ibadahnya, membuktikan betapa kuatnya kecintaan beliau pada ibadah dan Tuhannya. Tidak hanya berasal dari keluarga ulama, darah bangsawan dan pejuang Islam mengalir dalam diri Syaikh Asnawi. Ayahandanya merupakan keturunan langsung dari Sultan Agung Mataram, sedangkan ibunya adalah keturunan dari Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Kedua sultan besar ini dikenal sebagai tokoh utama dalam penyebaran dan perjuangan Islam di tanah Jawa, Nusantara, bahkan hingga ke mancanegara. Warisan spiritual dan darah perjuangan inilah yang menjadikan Syaikh Asnawi tumbuh sebagai seorang ulama besar, yang tak hanya dikenal karena ilmunya, tetapi juga karena keistimewaan spiritualnya. Beliau digelari sebagai waliullah dan dianugerahi hawarikul adah. Kehadiran beliau menjadi cahaya penerang bagi umat, meneruskan perjuangan leluhurnya dalam menegakkan syiar Islam dengan keteguhan dan kebijaksanaan. Bahkan Presiden Republik Indonesia era reformasi yaitu K. Haji Abdurrahman Wahid, Gus Dur, dalam suatu kunjungan kerja ke Banten. Beliau berkata di hadapan para menteri, petinggi pemerintah Provinsi Banten, tokoh serta masyarakat Banten bahwa Syaikh Asnawi adalah seorang waliullah terakhir di Indonesia. Perkataan itu beliau dengar sendiri dari kakeknya K. Haji Hashim Asy'ari, tokoh pendiri Jamiyah Nahdlatul Ulama. Beliau merupakan teman belajar Syekh Asnawi ketika di Mekah yang juga sangat gigih dalam memperjuangkan syariat Islam yang kafah. Syaikh Asnawi terlahir sebagai anak yang pandai, kecerdasan di atas rata-rata anak seusianya bahkan bisa dikatakan sebagai bocah jenius. Ayahnya sangat menyayanginya dan menaruh harapan yang besar agar putranya kelak menjadi seorang yang syaleh dan pemimpin umat. Mula-mula ayahnya lah yang mengajari beliau ilmu Al-Quran dan ilmu lainnya dengan disiplin yang ketat. Syaikh Asnawi sangat senang belajar namun sebagai seorang bocah tentu saja beliau juga kadang dihinggapi rasa malas. Ayahnya tak ingin rasa malas yang datang dari setan itu menjangkiti putranya. Maka ayahnya tak segan memarahi bahkan menghukumnya dengan cukup keras. Yaitu direndam di balumbang, kolam, masjid bahkan dilempar ke atap masjid untuk menjemurnya. Namun Syekh Asnawi tidak merasa menyesal malahan beliau menyadari itu adalah hukuman atas kelalaiannya dan akhirnya semakin termotivasi untuk lebih baik lagi. Pada usia 11 tahun, Syaikh Asnawi telah menunjukkan kecemerlangan luar biasa dalam menuntut ilmu. Beliau mampu menghafal Al-Quranul Karim beserta maknanya secara sempurna, sesuatu yang hanya dapat dicapai oleh mereka yang memiliki ketekunan dan anugerah kecerdasan luar biasa. Tidak hanya dalam bidang Al-Quran, Syaikh Asnawi juga mampu menyerap berbagai disiplin ilmu agama lainnya dengan sangat baik, seakan-akan tidak pernah mengalami kesulitan dalam memahami setiap ajaran yang diterimanya. Melihat potensi besar dalam diri putranya, ayahanda beliau memutuskan untuk mengirimkan Syaikh Asnawi ke kota suci Mekah dalam usia yang masih sangat muda. Tujuannya adalah agar beliau dapat memperdalam ilmu agama di bawah bimbingan para ulama besar di tanah haram. Keputusan ini disambut dengan kegembiraan yang tak terhingga oleh Syaikh Asnawi. Beliau begitu antusias hingga tidak sabar menanti waktu keberangkatan. Perjalanan ke Mekah pada masa itu bukanlah hal yang mudah. Dari tanah Nusantara, perjalanan menuju Mekah memakan waktu kurang lebih 1 tahun lamanya. Syaikh Asnawi pun dititipkan kepada seorang nahkoda kapal yang dipercaya untuk mengantarkannya menempuh perjalanan panjang tersebut demi mencari ilmu. Setibanya di Mekah, Syaikh Asnawi menimba ilmu dari para ulama terkemuka. Di antara gurunya adalah seorang alim besar ahli Al-Quran bernama Syaikh Hasabullah Ala-Ma. Beliau juga berguru kepada Syaikh Ahmad Hatib As-Sambasi, seorang ulama masyhur dari Kalimantan yang dikenal mendalam dalam bidang tasawuf serta pengamal dan mursid dari tarekat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah. Setelah wafatnya Syaikh As-Sambasi, pendidikan spiritual beliau dilanjutkan di bawah asuhan Syaikh Abdul Karim At-Tanara. Kemudian beliau juga berguru kepada seorang imam besar yang berasal dari tanah Banten, yaitu Syaikh Nawawi Al-Bantani, yang dikenal sebagai salah satu ulama terbesar di Mekah pada zamannya. Di Tanah Suci, Syaikh Asnawi tidak hanya menuntut ilmu, tetapi juga menjalin ukhuwah Islamiyah dengan banyak pelajar dari tanah air. Beberapa di antaranya adalah Kiai Haji Tubagus Muhammad Wasi, yang kelak menjadi besan beliau karena putranya, Kiai Haji Tubagus Ahmad Chatib, menikah dengan putri Syaikh Asnawi yang bernama Ratu Iyot Hasanah. Di antara teman seperjuangan beliau dalam menuntut ilmu juga terdapat nama-nama besar seperti Kiai Haji Hashim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, serta Kiai Haji Holil Bangkalan, seorang ulama karismatik dari Pulau Madura. Selama kurang lebih 6 tahun lamanya, Syaikh Asnawi menyerap ilmu dan adab di bawah bimbingan para masyaikh besar di Mekah.
Namun, kebahagiaan dalam menuntut ilmu tersebut akhirnya harus terhenti oleh kabar duka yang datang dari tanah air. Ayahanda tercinta beliau telah wafat, dan keluarga mengharapkan kepulangan beliau ke kampung halaman. Dengan penuh rasa haru dan berat hati, Syekh Hasnawi pun memohon izin kepada para gurunya dan berpamitan dari sahabat-sahabatnya untuk kembali ke tanah air, guna melanjutkan perjuangan ayahandanya dalam mengabdi kepada agama, bangsa, dan umat. Setelah kembali ke tanah air, Syekh Hasnawi mulai berdakwah kepada masyarakat. Sementara itu masyarakat di daerahnya dan sekitarnya masih banyak yang melakukan perbuatan maksiat secara terang-terangan. Syekh Hasnawi menilai bahwa selain kebodohan, jahiliyah, masyarakat setempat dan rapuhnya sendi keimanan di dada mereka. Mereka juga terpengaruh oleh gerakan politik pihak Belanda yang berusaha menciptakan suasana hierarki, chaos di segala bidang kehidupan masyarakat sehingga tindak kesewenang-wenangan, suap, perjudian, pelacuran, mabuk, mabukan, penjarahan dan pembunuhan serta berbagai bentuk kemungkaran merajalela tak terbendung. Syekh Hasnawi walaupun sudah syarat ilmu namun beliau masih muda. Beliau pun menyadari dan akhirnya beliau sering berdiskusi dengan para alim ulama yang tersebar di seluruh negeri. Kemudian beliau menikah pada usia 20 tahun dengan Ratu Halimah, putri seorang pejabat Kabupaten Banten Kulon, Caringin, yaitu Patih Rasinah. Setelah menikah Syekh Hasnawi semakin meningkatkan dakwahnya dan beliau mendirikan pesantren dan lembaga pendidikan yaitu Madrasah Masyarikul Anwar Caringin pada tanggal 12 Mei 1930. Beliau membina dan menata kembali masyarakat Caringin ke arah jalan yang lurus melalui dakwah yang baik tanpa henti. Sosok beliau juga sangat rendah hati dan peduli terhadap umat menjadi panutan masyarakat. Bukan saja sebatas Kabupaten Caringin tapi juga menembus banyak daerah di Nusantara hingga mancanegara. Beliau juga memiliki hawarikul adah yang besar oleh karena itu beliau diyakini sebagai waliullah yang paling berpengaruh di abad 20 saat itu. Banyak orang datang kepada beliau untuk belajar, meminta doa, nasihat DLL. Di antara para pejabat yang datang adalah seorang regen yang bernama R.D. Hilman Djajadiningrat bersama kakaknya Profesor Dr. Hossein Djajadiningrat serta Mr. Gobe pejabat tinggi masalah keagamaan dari Batavia. Selain itu dari Bandung, Yogyakarta, Semarang, Surabaya, Palembang, Padang, Aceh, Kalimantan, Maluku, dan NTB. Dari mancanegara tercatat ada yang dari Mekah, Mesir, Yaman, Irak, Pakistan, India, Malaysia dan Rusia. Kebiasaan beliau menerima tamu adalah dari setelah beliau melaksanakan sholat duha hingga menjelang duhur setiap harinya. Di luar waktu tersebut dipergunakan untuk bercengkrama dengan keluarganya dan selebihnya untuk takarub alallah dan berzikir. Menurut buku yang ditulis Aib Hamzu dan penuturan Kasepuhan Caringin, cucu Syekh Hasnawi, Aib Ali, menjelaskan bahwa Syekh Hasnawi juga mulai merehabilitasi Masjid Agung Banten yang kala itu kondisinya sudah amat parah. Atas permintaan keluarga Sultan Banten, Syekh Hasnawi segera mengumpulkan masyarakat untuk bergotong royong memperbaiki masjid tersebut. Beliau pun pergi ke Lampung, Palembang dan Kalimantan untuk mencari kayu yang kokoh sambil menyebarluaskan agama Islam di sana. Setelah selesai memperbaiki masjid dengan kayu dari luar daerah tersebut, beliau hijrah ke Mekah pada tahun 1912 bersama keluarga dan pembantu-pembantunya. Namun tidak lama karena ada perang dan akhirnya mereka pulang kembali ke Nusantara. Pada tahun 1926, pada saat suhu perjuangan menentang pemerintah kolonial Belanda memuncak, Syekh Hasnawi beserta para ulama di Banten mendirikan laskar yang dinamai Laskar Mujahidin. Syekh Hasnawi melakukan sabotase dan menyerbu kantor pos telepon dan telegraf, PTT, di Jakarta dan mengobrak-abrik peralatan serta memutuskan kabel telepon sehingga komunikasi ke Banten menjadi terhenti. Syekh Hasnawi menganggap bahwa alat komunikasi ini memang harus segera dimusnahkan demi kepentingan dan strategi perjuangan dalam melancarkan perlawanan terhadap pemerintahan kolonial Belanda yang semakin hari semakin semena-mena terhadap rakyat. Sementara itu putranya Kiai Haji Emed Ahmad Hadi dan menantunya Kiai Haji Tubagus Ahmad Chatib sebagai Panglima dari Laskar Mujahidin. Sementara Ki Emed adalah Ketua Seksi Logistik. Pada tanggal 15 November 1926, para pejuang pergerakan kemerdekaan dan Laskar Mujahidin menyerang konvoi serdadu Belanda di Jembatan Sanggoma Caringin, Labuan Banten. Perlawanan rakyat yang pada awalnya akan dilaksanakan di seluruh Nusantara namun akhirnya hanya dilancarkan di beberapa kota termasuk di Banten yang paling gencar mengadakan perlawanan. Terjadi pertempuran hebat dengan diawali pelemparan granat tangan ke arah serdadu Belanda sehingga menewaskan 5 orang dan belasan lainnya terluka. Serdadu Belanda membalas dengan tembakan sehingga banyak yang gugur dan terluka dari pihak Mujahidin dan pejuang, termasuk Komandan Mujahidin Haji Sali dan wakilnya Ahmad. Mereka yang syahid kemudian dimakamkan di pinggir sungai Sanggoma secara massal.
Pada keesokan harinya, pemerintah Hindia Belanda menerjunkan ratusan serdadunya mengejar dan menangkap para pejuang dan anggota Laskar Mujahidin. Syaikh Asnawi dan anggota keluarganya ditangkap dan diasingkan ke Jakarta dan setahun kemudian diasingkan ke Cianjur selama 3 tahun lamanya. Menurut catatan Kiai Haji Tubagus Sucari Chatib, cucunya Syaikh Asnawi. Konon Ki Chatib menantunya dan putranya Ki Emet tertangkap setelah Belanda mengancam akan membantai warga dan membakar rumah mereka. Kemudian atas perintah Syaikh Asnawi, para pejuang akhirnya keluar dari persembunyiannya. Jadi Belanda berhasil menangkap mereka karena pemerintah kolonial itu mengancam rakyat. Sedangkan menurut Michael Williams dalam bukunya, Palu Arit dan Bulan Sabit, mengatakan ada 99 orang yang ditangkap Belanda dan dibuang ke Digul Irian Barat. Sedangkan wakil panglima yaitu Ki Mukri Karobohong berhasil meloloskan diri ke Mekah. Perlawanan para ulama dan rakyat yang disebut oleh pemerintah kolonial Belanda sebagai pemberontakan ini, sangat menyusahkan pemerintah Belanda. Sebab pimpinannya adalah seorang ulama yang paling berpengaruh di abad 20 yaitu Syaikh Asnawi Caringin Al-Bantani. Sehingga ketika mereka menahan Syaikh Asnawi di penjara maka sel tahanan itu setiap hari sangat ramai dikunjungi oleh ribuan jemaah. Koloni Belanda tidak bisa mengasingkan beliau ke pulau yang jauh di Manado sebab masyarakat pada saat itu melakukan gelombang protes sehingga Syaikh Asnawi hanya diasingkan ke Cianjur daerah Jawa Barat yang letaknya tidak terlalu jauh dari Banten. Konon Syaikh Asnawi melanjutkan dakwahnya walaupun di dalam penjara dan di masa pengasingannya. Pemerintah kolonial tidak dapat menyentuh beliau dan meredupkan pengaruhnya khususnya di wilayah Banten dan sekitarnya. Bahkan ketika masa pengasingan, seluruh keluarga besarnya yang terdiri dari anak, istri, cucu, pembantu-pembantunya dan murid-muridnya ikut serta menemani beliau di Cianjur. Api semangat perjuangan rakyat Banten memang tak pernah berhenti untuk menentang tindakan sewenang-wenang pemerintah kolonial Belanda. Perjuangan rakyat Banten telah dilancarkan sejak zaman Sultan Ageng Tirtayasa berkuasa dengan secara terbuka berperang melawan pasukan Belanda hingga titik darah penghabisan. Kemudian setelah runtuhnya kekuasaan Kesultanan Banten pun perjuangan itu terus dilancarkan oleh para tokoh dan pemimpin umat yang didukung oleh kaum bangsawan, jawara dan segenap rakyat Banten. Peninggalan Syaikh Asnawi yang masih dapat dilihat dan dirasakan manfaatnya hingga hari ini adalah sebuah Masjid Agung Caringin dan Madrasah Masyarikul Anwar yang terletak di Kampung Caringin, Kecamatan Labuan. Kemudian pada hari Rabu pagi tahun 1937, saat itu Syaikh Asnawi tengah melakukan sholat duha. Saat itu pula Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil hambanya itu pulang ke haribaannya.